Seorang oknum polisi menembak warga Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara hingga tewas. Kejadian ini terekam video amatir. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang oknum polisi kabur dikejar warga, diduga usai menembak seorang pria bernama Irwan Nasib. Oknum polisi berjumlah 3 orang, diduga dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan tersebut, terlihat langsung menaiki mobil dan kabur ke arah Pelabuhan Belawan setelah dikejar warga. Korban mengalami luka tembak di bawah rahang kanan hingga menembus leher kiri dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Wulan Windy, Medan, Marelan. Namun korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Nah, kalau itu saya kurang tahu Bang, kayaknya kalau soal polisi ini masuk ke kampung ini, itu biasanya rame Bang, nggak pernah ada solo gitu. Ini kan cuma 3 orang, biasanya rame, bawa kepling gitu. Ini nggak ada, cuma 3 orang aja. Oh, jadi tadi bukan penggerebekan atau apa Bang? Bukan, kalau setahu aku gitu ya. Hingga kini korban masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi soal oknum polisi tembak warga hingga tewas di Medan, Sumatera Utara menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Usai kasus pencoretan nama Sulastri Irwan viral dari calon siswa Bintara Polri, Kapolda Maluku Utara akhirnya meminta maaf. Sulastri, anak seorang petani, bahkan mendapatkan ranking 3-1 ujian. Akhirnya, dirinya kembali lolos menjadi calon siswa Bintara Polri. Kita akan bahas di iNews Prime. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, seorang pekerja bangunan yang memasang rangka baja tewas tertimpa runtuhan bangunan yang ambruk. Proses evakuasi jenazah korban yang terjepit di runtuhan lantai 2 bangunan berlangsung dramatis. Tim Basarnas Palembang berusaha mengevakuasi jasad pekerja atap rangka baja, Epriadi, 38 tahun, yang tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan. Dengan menggunakan tandu dan tali, tim Basarnas menurunkan korban melalui atap rumah tetangga bagian belakang. Jenazah kemudian dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Mendapat kabar tentang nasib naas tersebut, istri korban menangis histeris. Kejadian bermula saat korban bersama rekannya memasang atap rangka baja di sebuah rumah yang sedang direnovasi di Jalan Sukabangun 2, Sukarami, Palembang. Tiba-tiba dinding batu rumah runtuh dan menimpa korban dari belakang hingga terjepit. Kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Seperti apa kondisi korban dan punggungnya yang tertimpa balok di atas. Untuk kronologis kejadian seperti apa Pak? Bisa menyebabkan roboh tadi? Kronologis kejadian itu mereka sedang bekerja. Satu pekerja lainnya berhasil selamat dan mengalami luka, sementara jenazah Epriadi diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Pemirsa, lansia di Bogor, Jawa Barat tewas terseret sungai usai mencari pakan ternak. Jasad korban ditemukan sehari kemudian. Dengan cara menyelam, tim SAR gabungan mencari seorang pria lansia yang dilaporkan hilang pada hari Minggu. Korban bernama Uzum, 72 tahun, terseret arus saat menyeberangi sungai Cigede di Kabupaten Bogor setelah mencari pakan ternak. Jasad korban pun ditemukan pada Senin siang, 1 km dari lokasi korban terseret dan tersangkut di sela-sela bebatuan di dalam sungai. Alhamdulillah, hari ini tadi kita sudah melakukan titik awal yang di Jembatan Janggal. Kita melakukan penyelaman di titik yang kedua, masih tepatnya di Janggal juga. Alhamdulillah, korban ini kita ketemukan dengan kondisi meninggal dunia. Awal si korban ini sedang mau pulang mencari pakan hewan. Setelah dia turun di sungai, ada air yang sangat deras. Untuk hari ini dari BPBD mungkin bergabung dengan teman-teman Basarnas. Di titik sini ada 3 penyelam, 2 dari BPBD, 1 dari teman-teman Basarnas. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disolatkan dan dimakamkan. Sebuah bus pariwisata terbakar diduga akibat korsleting kabel listrik yang melintang di jalan. Api membesar di bagian atap bus dan membuat sopir panik dan memadamkan api dengan alat seadanya. Api menyala dan mengeluarkan asap dari sebuah bus pariwisata yang terbakar pada bagian atap.
Peristiwa ini terjadi saat bus melintas tepat di sebelah rumah dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan. Pengemudi bus panik lalu keluar dan mencoba memadamkan api dengan pasir dan tanah, namun api tetap menyala. Sementara itu, akibat kebakaran, lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Kebakaran diduga akibat korsleting kabel listrik yang melintang di jalan. Lalu percikan api menyambar ke mesin pendingin yang berada di atap bus. Tadi pas lagi lewat tadi mobilnya, tiba-tiba ada korslet di atas mobil itu, Bang. Jadi tiba-tiba muncul api. Nah, jadi kernetnya datang naik ke atas untuk mematikan tidak bisa. Api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kondisi keamanan di Kabupaten Dogiai, Papua kini membaik pasca kerusuhan yang dipicu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri berjanji menindak tegas warga karena main hakim sendiri hingga micu kerusuhan. Polisi berjaga di lokasi pasca kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Selain mengamankan situasi, polisi juga mencari dalang kerusuhan yang mengakibatkan seorang warga sipil meninggal dunia akibat dianiaya dan sejumlah bangunan serta 2 kendaraan dibakar. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri memerintahkan anak buahnya segera menangkap para pelaku pembunuhan dan kekerasan. Saya minta untuk tangkap pelaku pembunuhan. Penegakan hukum harus dilakukan sehingga masyarakat tidak main hakim sendiri. Laka lantas jangan dijadikan momen untuk merusak atau membakar, bahkan membunuh orang lain. Sehingga saya memerintah mereka untuk datang menetralisir semua kemanan sana dan mencari para pelaku kejahatan itu. Sebelumnya, polisi harus melepaskan tembakan peringatan setelah terjadi kerusuhan dipicu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Aparat gabungan mengusir massa dari 2 kampung saat mencoba membakar pasar Ikebo. Diduga gagal menyalip kendaraan di depannya dan terperosok dalam tanah bekas galian pipa Pertamina, sebuah truk tangki BBM Pertamina menabrak sebuah klinik dan apotek di Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya truk rusak parah, bangunan klinik juga rusak parah. Sebuah truk tangki bermuatan BBM milik Pertamina menabrak sebuah klinik dan seorang pengendara motor di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga truk tangki yang dikendarai oleh Hilman Antonio ini berusaha menyalip truk di depannya, namun karena terperosok ke dalam galian, truk akhirnya menabrak sebuah klinik dan apotik serta seorang pemotor. Akibat kejadian ini, truk tangki mengalami kerusakan pada bagian depannya, sementara bangunan klinik dan apotik juga mengalami kerusakan parah karena sebagian kepala truk tangki masuk ke dalam klinik dan apotik. Pas saya mau keluar dari sini mau pulang ke rumah dulu, tiba-tiba truk tangki udah ada di posisi kanan, udah mau masuk ke apotek ke sini. Alhamdulillah saya bisa menghindar, saya agak mundur sedikit, ini digulingkan, saya langsung lari ke belakang. Polsek Manonjaya dan unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi di TKP. Ada truk di depan dan ingin menyalip, namun di truk yang ada di depan agak ke tengah ataupun tidak memberi jalan, yang mengakibatkan truk Pertamina ini buang kanan dan masuk ke jalur lumpur ataupun jalur tanah dan akhirnya hilang kendali. Lalu setelah masuk jalur tanah, dia ngambil hilang kendali ke kanan dan akhirnya menabrak apotik klinik Cito Pharma ini. Kasus kecelakaan ini kini masih menyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Usai kasus pencoretan nama Sulastri Irwan viral dari calon siswa Bintara Polri, Kapolda Maluku Utara minta maaf. Sulastri yang merupakan anak seorang petani bahkan mendapat ranking 3 saat ujian, akhirnya kembali lolos menjadi calon siswa Bintara Polri.
Mari sini. 1, 2. Tangis haru lepas atas rasa lega dan bahagia Sulastri Irwan, seorang anak petani yang kini kembali lolos menjadi calon siswa Bintara Polri. Nama Sulastri sebelumnya dicoret dari daftar calon siswa Bintara Polri gelombang 2 tahun 2022 atas dasar faktor usia. Padahal Sulastri telah mengikuti proses administrasi, seleksi ujian dan berada pada peringkat 3 hingga mengikuti kegiatan apel selama 1 bulan di Polda Maluku Utara. Hilangnya nama Sulastri kemudian digantikan oleh Rahima Melani Hanafi yang disebut-sebut sebagai seorang keponakan dari perwira berpangkat AKBP di Polda Maluku Utara. Atas kejadian yang menimpa Sulastri, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko meminta maaf. Polisi kelas menyampaikan permintaan maaf pada rekan-rekan media, masyarakat Maluku Utara, dan terkhusus untuk Mbak Sulastri sampai viral seperti ini ya. Kemudian selanjutnya dengan beberapa pertimbangan dan diskusi kita dengan Mabes Polri, kita sampaikan di sini untuk Mbak Sulastri dan Mbak Rohimah dinyatakan lulus. Kapolda juga mengaku teknis perekrutan jalur khusus atau Bokumsus Tenaga Kesehatan oleh bidang SDM Polda Maluku Utara merupakan kesalahan, sehingga menurutnya dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Setelah kasus pencoretan namanya sebagai calon siswa Bintara Polri viral, Sulastri Irwan kini kembali lolos menjadi calon siswa Bintara. Seperti apa kronologi kasus ini bermula dan benarkah nama Sulastri diganti dengan nama keponakan seorang perwira menengah Polda Maluku Utara? Sudah bergabung bersama kami di iNews Prime melalui sambungan Zoom, Sulastri Irwan. Selamat malam, Mbak Sulastri. Ya, selamat malam. Ya, Mbak Sulastri, kami ucapkan selamat ya, akhirnya masuk menjadi anggota polisi ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, kami dengar ini semua terwujud setelah pada akhirnya dipenuhi permintaannya oleh Pak Kapolri, betul ya? Iya. Gimana prosesnya, bisa cerita? Dari awal pendaftaran sampai tahap pengumuman pampolir semuanya berjalan lancar. Tapi pada tanggal 1 November, saya menerima undangan via WhatsApp untuk menghadiri sidang pergantian pada tanggal 2 November di Aula Polda Maluku Utara. Jadi pada saat tanggal 2 November itu sidang keputusan untuk pergantian saya karena usia saya melebihi 1 bulan 21 hari. Oke, waktu itu secara administratif dan tes-tes lainnya itu sudah lolos. Sampai disebutkan Mbak Sulastri ada di peringkat ketiga. Sampai pada akhirnya ada di satu tahapan di mana dikumpulkan peringkat sampai peringkat keempat, itu yang kami dengar. Dan disitulah nama Anda dicoret, betul ya? Iya, pada sidang pada 2 November untuk pergantian. Waktu itu apa yang disampaikan? Apakah semata-mata hanya soal faktor usia sajakah atau ada pertimbangan lain yang mencoret nama Anda? Ya, pada sidang itu pertimbangannya hanya usia karena melebihi 1 bulan 21 hari. Oke. Kami juga dengar ada satu pertanyaan yang saya pikir entah pertanyaan itu masih relevan ya ditanyakan di masa kini. Apa profesi, apa pekerjaan ayah Anda? Betul ada pertanyaan itu? Iya, pada saat itu mereka bertanya juga pekerjaan ayah saya. Oke. Waktu itu Anda jawab apa? Apa Anda kaget juga waktu itu mendengar pertanyaan sampai pada akhirnya profesi orang tua dibawa-bawa dalam wawancara itu? Menurut saya itu mungkin pertanyaan yang wajar untuk dilontarkan. Jadi saya memang betul ayah saya seorang petani, jadi saya menjawab ayah saya seorang petani. Oke. Dan kami juga dengar sampai pada akhirnya Anda nggak lolos, kemudian diberikan kesempatan lah kepada
rekan yang lain yang kebetulan adalah keponakan perwira menengah di Polda Maluku Utara, betul demikian ya? Oke, sampai pada akhirnya Anda bisa masuk kembali sebagai calon siswa Bintara Polri, kami dengar prosesnya panjang, Mbak Sulastri. Apa yang sudah dilalui sampai pada akhirnya Anda mendapatkan apa yang menjadi hak Anda setelah proses yang Anda lalui? Langkah-langkah kami itu ke ombudsman, laporan ke Polda, terus media-media massa. Oke. Berapa lama itu Anda lakukan perjuangan untuk mendapatkan keadilan untuk hak Anda? Kira-kira 1 minggu lebih untuk perjalanan itu sampai pada titik ini. Oke. Ya. Dan akhirnya ada kebijakan untuk menambah kuota itu ya? Iya. Oke. Tapi ini kan sudah selesai semua. Jika Anda kemudian pada akhirnya punya kesempatan saat ini menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia yang kita tidak tahu barangkali memang berdinas nanti fokusnya di Maluku Utara kah, apa yang ingin Anda lakukan untuk memastikan bahwa ini semua nggak akan sia-sia? Untuk pribadi saya memberikan yang terbaik untuk kepolisian, mungkin prestasi-prestasi saya, dan lebih menegakkan keadilan. Ya, karena itu menjadi poin penting yang kita bicarakan saat ini. Terima kasih Mbak Sulastri menegakkan keadilan. Karena Anda sudah terlebih dahulu berjuang untuk memproses keadilan untuk Anda sendiri. Nampaknya tugas Anda untuk memperjuangkan keadilan untuk rakyat di luar sana yang membutuhkannya. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami. Pemirsa, hujan deras membuat permukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Banjir juga melanda 3 kecamatan di Kota Tangerang, Banten. Warga di bantaran Kali Ciliwung, Kebonpala, Jakarta Timur, Senin dini hari terpaksa tidur di depan rumahnya. Pasalnya, sejak tengah malam, banjir kiriman dari Bogor sudah merendam permukiman. Warga masih memilih bertahan meski ketinggian air sudah mencapai lebih dari 1 meter. Warga baru bersedia dievakuasi jika ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter. Kita dapat kabar tadi ya jam 4 sore dari PBD juga. Kenaikan air dari 10.30 dan sampai saat ini pun masih naik terus. Banjir juga menggenangi ratusan rumah dan pertokoan di 3 kecamatan di Kota Tangerang, Banten. Di Jalan Raya Regensi Priuk, ketinggian air berkisar antara 30 sampai 100 cm. Warga yang ingin melewati banjir terpaksa menaiki perahu karet BPBD Kota Tangerang. Banjir terparah ada di 10 titik akibat meluapnya Kali Leduk. Ini pompa yang berfungsi sekarang ada 5, ya. Dari 6, 1 masih mati karena pompa panelnya masih kerendam air. Mudah-mudahan nanti kalau sudah mulai surut, kita tambah pompa mobile juga. Ada 260 kepala keluarga yang rumahnya terimbas banjir. Warga berharap Pemkot terus bekerja menangani banjir yang kerap menjadi langganan di kawasan tersebut. Pemirsa, 4 jenazah keluarga yang tewas mengering masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pihak keluarga belum mengambilnya lantaran menunggu kuota krematorium Cilincing penuh. Hingga Senin siang, pihak Rumah Sakit Polri masih menunggu pengambilan 4 jenazah satu keluarga yang ditemukan mengering di Kalider, Jakarta Barat. Pasalnya hingga kini belum ada konfirmasi kapan keluarga akan tiba dan mengambil keempat jenazah tersebut. Sebelumnya pengambilan 4 jenazah oleh keluarga sempat tertunda karena pihak keluarga masih menunggu kuota untuk kremasi di krematorium Cilincing. Sebelumnya pihak keluarga dan ketua RT menyatakan proses kremasi seharusnya dilakukan pada Minggu kemarin, namun terkendala karena jadwal kremasi yang penuh. Di sisi lain, pihak krematorium Cilincing, Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima daftar kremasi terhadap 4 jenazah. Sampai detik ini kita belum terima informasi maupun booking apapun dari pihak keluarga maupun yang mengurusnya. Memangnya prosedurnya seperti apa sih, Pak? Kremasi di sini itu harus H-1 pendaftaran atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk persiapan proses kremasi, SOP awalnya adalah
dari keluarga yayasan pengaduga atau pengurus yang bersangkutan itu booking dulu kemarin. Apalagi untuk di proses kremasi jawaban gitu kan, antara jenazah satu atau proses pertama dengan lain itu berkaitan, jadi harus wajib booking dulu. Sebelumnya 4 jenazah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi perut yang kosong. Polisi telah melakukan olah TKP dan hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian sekeluarga tersebut. Sidang perdana Undang-Undang ITE Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Negeri Serang pagi ini. Informasinya satu lagi untuk Anda.